Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan teorema Pythagoras dengan aplikasi WordWall. Yang mana di kelompok kami itu ada saya sendiri, Emma Gimnastiar dengan NIM A1C22346 dan Novita Elfitri dengan NIM A1C22359. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke identitas artikel. Nama penulisnya itu ada Melita Rahmawatil, Ahmad Yani T, Sylvia Sayu, Dona Fitriawan, Dede Suratman, dan Ahmad BS. Dan nama jurnalnya adalah Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika. Volume dan nomor ada volume 6 nomor 1 tahun 2023. Sedangkan judul artikelnya adalah Pengembangan Media Pembelajaran Teorema Pythagoras menggunakan e-komik berbantuan Pixton. Link artikelnya ada di PPT ini. Baik, selanjutnya itu adalah standar kompetensi dasar dan capaian pembelajaran. Yang pertama itu standar kompetensi yang kami lakukan adalah memahami dan menerapkan konsep teorema Pythagoras dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Selanjutnya itu kompetensi dasarnya adalah pertama itu menjelaskan konsep dasar teorema Pythagoras. Yang kedua itu mengaplikasikan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Terus memecahkan masalah konstektual menggunakan teorema Pythagoras. Dan mengevaluasi pemahaman siswa tentang teorema Pythagoras melalui kuis berbasis WordWall. Selanjutnya itu adalah capaian pembelajaran. Siswa dapat menjelaskan teorema Pythagoras dan menerapkan untuk menghitung panjang sisi yang belum diketahui pada segitiga siku-siku. Selanjutnya adalah siswa dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bangun datar. Terus siswa dapat membedakan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Materi-materi yang ada di WordWall tersebut adalah yang pertama yaitu ada konsep dasar teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras berbunyi pada suatu segitiga siku-siku berlaku sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Secara umum, jika segitiga ABC siku-siku di C, maka teorema Pythagoras dapat dinyatakan AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Selanjutnya itu adalah menghitung panjang sisi segitiga siku-siku. Dalam bentuk matematis, rumus Pythagoras dapat ditulis sebagai C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C adalah panjang hipotenusa dan A dan B adalah panjang kedua sisi yang pendek. Nah, di sini adalah rumus-rumus teorema Pythagoras yang ada di cuplikan PPT ini. Bisa kita lihat sendiri. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke tujuan pembelajaran. Pertama, siswa dapat memahami dan menjelaskan konsep teorema Pythagoras melalui soal-soal yang diberikan di WordWall, sehingga mereka dapat mengenali hubungan antara sisi segitiga siku-siku. Yang kedua itu siswa dapat menghitung panjang salah satu segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras secara tepat berdasarkan soal interaktif di WordWall. Selanjutnya itu siswa dapat mengaplikasikan teorema Pythagoras dalam pemecahan masalah nyata melalui latihan soal konstektual yang diberikan WordWall. Misalnya dalam menghitung jarak atau diagonal benda. Terus yang keempat itu ada siswa mampu mengevaluasi pemahaman mereka secara mandiri melalui hasil kuis di WordWall dengan menerima umpan balik langsung atas jawaban yang benar atau salah. Selanjutnya, siswa mampu meningkatkan motivasi belajar dan keterlibatan dalam pembelajaran melalui penggunaan WordWall yang interaktif dan kompetitif. Dan terakhir ada siswa dapat berpartisipasi aktif dalam penilaian formatif melalui pemahaman kuis yang menyenangkan, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang lebih menarik dan dinamis.
Penjelasan media yang akan digunakan akan dijelaskan oleh Novita Elfitri. Dari selanjutnya akan saya jelaskan yaitu penjelasan media yang digunakan. WordWall adalah alat digital yang digunakan untuk membuat berbagai macam aktivitas interaktif seperti kuis, permainan, pencocokan, dan kegiatan lain yang membantu siswa belajar secara lebih menarik dan dinamis. Penggunaan WordWall adalah pembelajaran matematika, khususnya pada materi teorema Pythagoras, dapat meningkatkan pemahaman siswa melalui aktivitas yang interaktif dan menyenangkan. Penggunaan WordWall untuk materi teorema Pythagoras: 1. Membuat kuis interaktif. 2. Membuat permainan pencocokan. 3. Permainan find the pair. 4. Latihan memilih jawaban benar. Penerapan dalam pembelajaran matematika materi teorema Pythagoras: 1. Meningkatkan pemahaman konsep. 2. Pembelajaran yang menyenangkan. 3. Pembelajaran berbasis kompetensi sehat. 4. Evaluasi pemahaman secara instan. 5. Variasi metode pembelajaran. Inilah link media yang kami gunakan. Untuk teman-teman yang mau langsung bermain, silakan klik pada link tersebut. Terakhir yaitu daftar pusaka. Sekian dari materi kami kali ini. Selanjutnya kami akan menjelaskan penggunaan WordWall. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan aplikasi penggunaan WordWall. Sebelum memasuki aplikasi, kita harus login dulu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa memilih template yang mau kita gunakan. Nah, di sini kami memilih template membuka kotak, maka tampilannya akan seperti ini. Sebelum memulai, kita klik dulu judul. Kita pilih judul apa yang mau kita gunakan. Di sini kami menggunakan teorema. Nah, untuk membuat soal esai kita tinggal masukin kotak sederhana, atau kalau ingin membuat objektif kita tinggal pindahkan klik ke kotak dengan pertanyaan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengisi soal. Nah, dimana nanti kalau jawabannya yang benar kita bisa centang. Setelah kita masukkan semua soal yang mau kita buat, selanjutnya kita scroll ke bawah dan lalu ketik selesai. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, inilah gambaran soal yang telah kita bikin. Nah, di sini kita juga bisa mengubah template sesuai dengan keinginan kita. Tetap kalau template yang pertama tidak sesuai. Nah, selanjutnya kita bisa scroll ke bawah. Di sini ada gaya visual. Gaya visual ini kita bisa memilih template mau kotak seperti apa. Di sini tersedia banyak sekali jenis template yang mau digunakan. Di sini kami gunakan template komik, maka tampilannya seperti ini. Nah, untuk memulai permainan, kita tinggal klik mulai. Nah, maka akan muncul gambar seperti ini. Di sini kita bisa memilih kotak dengan acak. Nah, di sini kita pilih jawaban yang benar. Maka jawabannya akan tercentang jika benar warna hijau. Nah, selanjutnya, jika jawaban kita salah, maka akan dapat silang dengan warna merah. Nah, jawaban yang salah maka akan terkunci dan bisa kita buka kembali ketika kita menjawab soal berikutnya dengan benar. Pada akhir permainan, kita akan melihat skor dan berapa lama waktu kita bermain. Selanjutnya kita bisa scroll ke bawah. Jika kita berlangganan, maka kita bisa akan mengatur waktu berapa lama kita bermain. Di sini kita bisa melihat hasil saya, yang dimana pada halaman ini kita bisa melihat skor dan siapa saja yang mengakses game yang kita bagikan. Nah, di sini ada grafik di mana game tersebut dimainkan. Di bawah grafik kita bisa melihat papan peringkat, siapa-siapa aja yang mendapatkan peringkat pertama. Dan bagian bawah akhir yaitu soal. Itulah penjelasan mengenai aplikasi WordWall. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah game berakhir, nanti akan muncul skor dan berapa lama waktu kita bermain. Nah, di sini kita bisa mengubah waktu permainan jika kita berlangganan pada aplikasi World ini. Nah, setelah game berakhir, kita bisa melihat hasil siswa pada hasil saya. Lalu nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, pada halaman ini kita bisa melihat peringkat, waktu paling tercepat, dan berapa orang yang bisa mengakses game ini. Pada halaman ini kita juga bisa melihat soal mana yang dapat dijawab dan soal mana yang tidak dapat dijawab oleh siswa tersebut.